Salam sejahtera untuk kita semua. Di video untuk materi pada hari ini, kita akan membahas tentang function. Oke, function atau bisa diartikan sebagai fungsi, ini merupakan sekumpulan kode program yang terkait atau berhubungan yang nanti menjalankan tugas-tugas tertentu. Nah, function ini nanti hanya dijalankan ketika function ini dipanggil. Nah, lalu salah satu fungsi atau manfaat dari function ini nanti kita bisa memecah kode-kode program yang nanti ketika program kita itu menjadi besar atau kode programnya semakin banyak, itu memudahkan kita untuk melakukan pengaturan atau organisasi dari kode-kode program kita. Manfaat lainnya juga itu kita bisa menghindari pengulangan kode-kode program. Maksudnya ketika kita mempunyai kode program, misalnya mempunyai satu fungsi atau task atau tugas tertentu yang sama, itu kita cukup memasukkan kode program itu ke dalam sebuah fungsi. Nanti kita bisa memanggil fungsi itu bisa lebih dari satu kali. Jadi function ini bisa kita gunakan untuk reuse atau penggunaan kembali kode program yang sudah kita buat. Lalu bagaimana cara membuat sebuah function atau fungsi? Membuat sebuah function kita menggunakan keyword def. Nah, untuk cara penulisannya di sini adalah def, lalu diikuti dengan nama fungsi, lalu buka dan tutup kurung dan titik 2. Ini contohnya, di sini saya punya satu fungsi namanya myFunction yang kode program di dalam myFunction itu adalah untuk melakukan cetak string hello world. Nah, untuk diperhatikan bahwa di Python itu kita menggunakan indentasi. Jadi kita memberikan satu tab ke kanan agar Python itu bisa melihat bahwa kode-kode program selanjutnya itu mengikuti si function tersebut. Lalu kalau kita eksekusi fungsi ini masih belum ada outputnya. Nah, bagaimana bisa ada output atau cara memanggil fungsi tersebut? Untuk memanggil sebuah fungsi, kita cukup menggunakan nama fungsi tadi, lalu diikuti oleh buka dan tutup kurung. Contohnya seperti ini. Tadi nama fungsinya adalah myFunction, lalu kita panggil dengan cara seperti ini. Ketika kita eksekusi, lalu kode program di dalam myFunction tadi itu akan dijalankan. Kurang lebih kalau kita jadikan satu, kode programnya akan menjadi seperti ini. Lalu di sebuah function itu kita bisa memberikan sebuah informasi atau sebuah value atau data yang nanti akan dapat digunakan di dalam function tersebut. Nah, informasi atau value tadi kita sebut sebagai argumen. Nah, contohnya di sini saya buat sebuah fungsi, fungsi halo. Nah, di fungsi halo ini saya buat ada argumennya. Jadi ketika kita memanggil fungsi halo ini, kita harus memberikan sebuah argumen untuk agar fungsi ini bisa dijalankan. Nah, di sini saya buat argumen itu adalah nama. Jadi argumen tadi value itu nanti akan disimpan ke dalam parameter nama. Nama ini adalah parameter. Nah, untuk dibedakan, kalau parameter itu seperti nama variabel,
lalu argumen itu adalah value dari sebuah parameter. Lalu di sini saya menggunakan fungsi print, itu lalu diikuti dengan argumen nama tadi. Nah, kalau kita eksekusi jadinya akan seperti ini. Nah, di sebuah fungsi itu juga kita bisa memberikan lebih dari satu argumen. Nah, contohnya di sini saya memberikan 2 argumen. Nah, untuk argumen kedua itu cukup dipisahkan dengan tanda koma. Nah, di sini contohnya saya berikan argumen pertama itu adalah nama, lalu koma, lalu argumen yang kedua itu npm. Nah, di sini ketika kita memanggil fungsi tersebut, kita harus memasukkan 2 argumen yang sudah kita tetapkan tadi. Nah, di sini yang pertama saya contohkan adalah namanya Desmita dengan npm 21010040. Nah, string Desmita ini nanti akan masuk ke argumen nama, lalu integer 2101 ini akan masuk ke npm. Nah, lalu akan dieksekusi adalah untuk eksekusi cetak, sini menggunakan print. Lalu kita jalankan, hasilnya akan seperti ini. Nah, argumen itu merupakan syarat ketika sebuah fungsi itu kita buat dengan argumen. Nah, ketika kita membuat fungsi dengan lebih dari satu argumen, ketika memanggil fungsi tersebut haruslah kita masukkan keseluruhan argumennya. Contohnya di fungsi yang sebelumnya, ini kita membutuhkan 2 argumen. Nah, kalau fungsinya dengan 2 argumen, kita harus input 2 argumen. Nah, ketika kita hanya memberikan 1 argumen, nah contohnya di sini saya panggil fungsi hello-nya tadi, dan saya berikan hanya 1 argumen. Ini akan keluar error. Nah, di sini kita lihat bahwa ada keterangan fungsi hello missing kekurangan 1 argumen, yaitu adalah npm. Lalu ketika kita memberikan lebih dari argumen yang dibutuhkan, itu juga akan menimbulkan error. Contohnya di sini saya panggil lagi fungsi hello tadi, saya berikan 3 argumen. Padahal fungsi hello tadi itu hanya membutuhkan 2 argumen. Di sini kalau kita eksekusi akan keluar pesan error. Jadi di sini tertulis fungsi hello itu membutuhkan 2 argumen. Tetapi ketika dipanggil ada 3 argumen yang disisipkan. Nah, jadi makanya di sini akan keluar error. Jadi ketika kita memberikan 2 argumen, membuat fungsi dengan 2 argumen, haruslah kita masukkan 2 argumen. Kalau kita membuat fungsi dengan 3 argumen, nah, saat memanggil juga kita harus memberikan 3 argumen. Nah, di sini di fungsi itu ada arbitrary arguments. Nah, di arbitrary arguments ini bisa kita gunakan ketika kita ini belum tahu berapa argumen yang akan diberikan ke dalam sebuah fungsi. Jadi kita sudah buat fungsi, tapi kita belum tahu nih mau berapa argumen yang kita masukkan. Nah, untuk menggunakan ini kita gunakan tanda bintang sebelum nama parameter. Nah, nanti ketika kita menggunakan arbitrary arguments, argumen-argumen tadi nanti akan dimasukkan ke dalam sebuah tuple. Jadi kita mendapatkan sebuah tuple yang isinya adalah argumen-argumen yang kita inputkan. Ini contohnya. Di sini saya buat sebuah fungsi itu mahasiswa. Nah, arbitrary arguments di sini bisa dilihat di sini ada bintang lalu nama parameter MHS. Nah, ini arbitrary argument.
kita bisa memasukkan berapapun argumen ke dalam fungsi ini. Kalau tadi sebelumnya kita hanya bisa memasukkan 1 atau 2 sesuai dengan argumen yang telah ditentukan, kalau kita menggunakan ini kita bisa memberikan berapa saja argumen yang mau kita masukkan. Nah, argumen-argumen tadi nanti akan dibuatkan tuple, dimasukkan sebuah tuple. Nah, tuple itu yang nanti bisa kita olah. Nah, kalau ini saya eksekusi, nah di sini saya di line 4 saya memasukkan 4 argumen. Di sini ada Desmita, Abdul, Nanda, dan Anis. Nah, ketika saya eksekusi, nah bisa kita lihat ini adalah tuple. Karena ini menggunakan buka dan tutup kurung, ini adalah tuple. Tuple dengan 4 item di dalamnya. Nah, karena ini tuple, kita bisa akses satu persatu data di dalam tuple tersebut. Contohnya, saya buat kode program seperti ini. Saya menggunakan perulangan for untuk mengakses data-data atau item-item di dalam tuple yang kita dapatkan tadi. Kalau dieksekusi, hasilnya akan menjadi seperti ini. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa setiap data, setiap item di dalam tuple itu diakses satu persatu. Nah, karena di sini menggunakan print, nah, maka dicetak setiap item lalu dilanjutkan dengan string yang sudah kita tetapkan di sini. Lalu di sebuah fungsi kita juga bisa memberikan keyword argumen. Nah, di keyword argumen di contoh sebelumnya itu ketika kita membuat argumen dengan contohnya 2, kalau di sini 2 ya, ada 2 argumen, sebuah fungsi dengan 2 argumen. Nah, ketika kita memanggil fungsi tersebut, urutan argumen itu harus sesuai. Nah, contohnya di sini fungsi halo dengan argumen nama dan npm. Nah, di contoh di line keempat, saya masukkan string Desmita. Itu string Desmita ini nanti akan masuk ke argumen nama, lalu 2101 ini masuk ke argumen npm. Nah, di line kelima saya ubah posisinya. Nah, di line kelima 21010021 ini nanti akan masuk ke argumen nama. Lalu string Abdul Karim Tohari ini akan masuk ke ke argumen npm. Nah, ini ketika kita jalankan akan terbalik hasilnya. Jadi ketika kita buat argumen itu harus sesuai urutannya, urutan argumennya. Nah, kita juga bisa menggunakan keyword argumen. Nah, ketika kita menggunakan keyword argumen, ini kita tidak mempermasalahkan urutan argumennya, karena kita sudah menentukan dulu keywordnya dan value-nya. Nah, contohnya seperti ini. Nah, di sini saya buat sebuah fungsi, itu namanya kenalan. Ada 3 argumen di sini, nama, npm, dan alamat. Lalu di line kedua saya menggunakan fungsi print untuk mencetak string yang nanti argumen-argumen ada value-value dari argumen tersebut nanti akan disisipkan di dalam string tersebut. Nah, kita bisa lihat di sini di line keempat. Nah, di sini saya gunakan keyword dan saya sandingkan dengan value-nya. Nah, jadi ketika saya masukkan seperti ini, keyword value Desmita ini nanti akan masuk ke keyword nama di sini. npm 210021010040 ini akan masuk ke npm. Lalu metro ini akan masuk ke argumen alamat. Nah,
Di line kelima, saya contohkan di sini, saya ubah posisinya. Saya berikan dulu keyword dan argumen untuk npm, lalu diikuti alamat dan nama. Jadi hasilnya nanti tidak akan tertukar karena kita sudah menyandingkan keywordnya dan value-nya. Berbeda tadi sebelum kita menggunakan keyword. Nah, kalau kita tidak menggunakan keyword, itu urutan dari argumen itu perlu diperhatikan agar tidak value-nya tidak tertukar. Kalau kita sudah menggunakan keyword, mau kalian kalau dari contoh ini mau ditulis alamatnya dulu, lalu npm atau npm-nya dulu, itu tidak masalah karena sudah ada keywordnya. Value itu nanti akan masuk ke keyword yang sudah kita sandingkan. Lalu di fungsi juga ada arbitrary keyword arguments, atau banyak kita sebut dengan keywords. Nah, ini bisa kita gunakan ketika kita belum mengetahui berapa keyword dan arguments yang akan kita gunakan atau kita inputkan ke dalam sebuah fungsi. Nah, kalau untuk menggunakan arbitrary keyword argument ini, kita menggunakan tanda 2 bintang sebelum nama parameter. Nah, hasil dari arbitrary keyword argument ini, nanti kita akan mendapatkan sebuah dictionary dari argumen yang sudah kita berikan. Ini contohnya. Sini saya buat sebuah arbitrary keyword arguments. Itu nama fungsinya adalah kenalan underscore mahasiswa, dengan kwargs itu MHS. Nah, di sini saya menggunakan 2 tanda bintang. Ini menandakan ini adalah sebuah kwargs atau arbitrary keyword arguments dengan nama parameternya MHS. Nah, di sini karena kwargs atau arbitrary keyword argument ini menghasilkan sebuah dictionary, untuk mengakses value dari dictionary, maka kita bisa menggunakan nama dictionary-nya lalu kurung siku ini nama key-nya. Nama ini adalah key dari dictionary, dan di sini juga ada npm, ini key dari dictionary, dan alamat adalah key dari dictionary. Nah, ketika saya buat atau memasukkan atau memanggil fungsi yang menggunakan arbitrary keyword argument, berarti kan kita di sini saya memasukkan key-nya nama, value-nya adalah desmeta, key npm, value-nya 21010040, lalu key alamat itu value-nya adalah metro. Nah, dengan demikian semua value ini nanti akan masuk, key dan value ini akan masuk ke dalam dictionary. Nah, di line ke-5 dan ke-6 juga sama seperti itu. Nanti akan masuk ke dictionary, lalu bisa kita akses menggunakan nama dictionary-nya, lalu key dari dictionary tersebut. Di sebuah fungsi, kita bisa menetapkan default parameter value. Jadi value defaultnya kita bisa tetapkan. Nah, caranya, contohnya seperti ini. Saya punya sebuah fungsi namanya negara, dengan argumen yang saya berikan adalah nama negara. Nah, di sini saya menetapkan default value-nya itu adalah Indonesia. Nah, ketika saya panggil, di sini contohnya saya panggil. Nah, di fungsi ini saya hanya gunakan fungsi print dari value dari nama negara itu. Ketika saya panggil fungsi ini, saya masukkan value Singapura, maka value Singapura ini akan masuk ke argumen nama negara.
Malaysia akan masuk ke argumen nama negara. Nah, ketika saya memanggil fungsi ini tanpa memasukkan argumen, secara default value Indonesia ini akan menjadi value di argumen nama negara. Nah, ini bisa kita lihat bahwa yang dicetak adalah Indonesia ketika saya memanggil fungsi tanpa memberikan argumen. Lalu di sebuah fungsi juga kita bisa memberikan return value, atau kita bisa mengembalikan sebuah nilai dari proses yang ada di sebuah fungsi. Nah, contohnya di sini saya membuat sebuah fungsi segitiga, di mana fungsi ini nanti saya gunakan untuk menghitung luas segitiga dengan parameter atau argumen yang saya butuhkan. Di sini ada alas dan tinggi. Nah, di sini dalam fungsi ini saya membuat satu lagi sebuah variabel yang nanti akan diisi hasil kalkulasi dari 0,5 kali alas kali tinggi. Nah, di sini saya menggunakan kata return. Nah, arti kata return ini nanti fungsi ini nanti akan mengembalikan sebuah nilai. Nah, nilai yang dikembalikan itu adalah value dari variabel luas. Nah, value ini nanti bisa digunakan kembali di fungsi-fungsi lainnya yang akan digunakan. Contohnya, di sini saya melakukan akan cetak value yang dikembalikan dari fungsi segitiga dengan parameter 3 dan 5. 3 alas dan 5 tinggi. Nah, kalau kita eksekusi, nah ini akan keluar return value-nya. Return value dari fungsi ini akan dicetak. Oke, sekian materi tentang fungsi di video ini. Semoga materi ini bermanfaat. Selamat belajar.